Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal PTS atau UTS, penilaian tengah semester 2, mata pelajaran tema 6 subtema 3 dan tema 7 subtema 1, kelas 6 sekolah dasar. Nah, untuk tema 6 subtema 1 dan 2 ada di video sebelumnya. Oke, lanjut nomor 1. Tanggung jawab sebagai murid ialah A. Bermain sepanjang hari, B. Belajar dengan tekun, C. Membantu orang tua, D. Mengerjakan PR. Nah, tanggung jawab sebagai murid itu yang paling tepat adalah ya, belajar dengan tekun. Nah, itu merupakan tanggung jawab yang paling utama. Lanjut nomor 2. Landasan konstitusional negara Indonesia ialah A. Pancasila, B. Peraturan Menteri, C. Undang-Undang Dasar 1945, D. Peraturan Presiden. Nah, landasan konstitusional negara Indonesia adalah ya, jawaban paling tepat itu C. Undang-Undang 1945. Lanjut nomor 3. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 atau yang pertama Pancasila ialah kecuali A. Percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, B. Menerima perbedaan terhadap sesama, C. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama, D. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, ini sila pertama Pancasila itu ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi kecuali jawabannya adalah D. Menerima perbedaan terhadap sesama. Nah, kalau A, C dan D ini merupakan termasuk dalam sila pertama. Nomor 4. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila ialah kecuali. Nah, sila kedua itu kita tahu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama jawabannya A. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, B. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera, C. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, D. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Nah, di sini yang kecuali jawabannya adalah D. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Itu merupakan terkandung dalam sila pertama. Lanjut nomor 5. Bacalah penggalan teks berikut ini. Selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa merupakan bentuk tanggung jawab warga negara di mata dunia internasional. Sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, beradab, dan bermartabat. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik, seseorang harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan, menjauhkan dari sikap dan perilaku yang diskriminatif atau membeda-bedakan, membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia, akan menciptakan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, pertanyaannya, gagasan pokok teks di atas adalah A. Tanggung jawab warga negara ialah selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa, B. Warga negara yang baik ialah selalu menjaga persatuan dan kesatuan, C. Warga negara yang baik ialah seseorang yang menjauhkan dari sikap dan perilaku yang diskriminatif atau membeda-bedakan. Yang D. Sebagai warga negara Indonesia harus selalu membina solidaritas sosial. Nah, gagasan pokok teks di atas jawaban yang paling tepat adalah ini nomor 5. Iya, jawabannya A. Tanggung jawab warga negara ialah selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa. Itu merupakan gagasan pokok teks di atas ini, karena gagasan pokok biasanya ada di awal kalimat. Nah, lanjut nomor 6. Cara seseorang untuk menjaga nama baik dapat dilakukan dengan cara kecuali A. Selalu menjaga persatuan dan kesatuan, B. Menjauhkan diri dari sikap dan perilaku diskriminatif atau membeda-bedakan, C. Selalu membina solidaritas sosial sesama warga negara Indonesia, D. Ikut kerja bakti secara rutin. Nah, ini menjaga nama baik
dapat dilakukan dengan cara kecuali. Ya, jawaban yang paling tepat adalah D. Ikut kerja bakti secara rutin. Itu jawaban yang paling tepat karena kecuali. Lanjut nomor 7. Nah, ini teks pidato. Kita tahu teks pidato, kita baca dulu pertanyaannya. Wah, panjang. Oke. Nah, suasana yang tergambar pada di atas adalah suasana yang tergambar pada pidato di atas ialah. Nah, jika soal nanti sama, ya jawaban yang paling tepat itu C, tenang. Jawabannya adalah C. Gembira, sedih, dan terharu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, tenang. Semoga soalnya sama. Nomor 8. Poin penting yang terdapat pada teks paragraf pertama ialah A. Tanggal 21 April merupakan hasil bersejarah bagi bangsa Indonesia. B. Sosok R.A. Kartini memang sosok yang sangat mulia dengan kesabaran dan keteguhannya berjuang untuk harkat kaum wanita di pendidikan Indonesia dan pendidikan Indonesia. Dan C. Semangat dan ketekunan Ibu Kartini akhirnya membuahkan hasil. D. Beliau sukses mendirikan sebuah sekolah wanita dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan peran wanita. Nah, poin penting yang pada teks paragraf pertama itu adalah, ya jawabannya jelas di sini A. Tanggal 21 April merupakan hasil bersejarah bagi bangsa Indonesia. Nah, kita lihat paragraf pertama. Nah, ini tanggal 21 April. Oke, sudah paham? Ya, kita lanjut yang nomor 9. Masa pubertas pada perempuan ditandai dengan adanya peristiwa A. Mimpi basah, B. Menstrubasi, C. Tumbuh jakun, dan D. Suara menjadi halus. Nah, masa pubertas pada perempuan ditandai adanya peristiwa apa? Ya, jawabannya adalah menstrubasi. Jawabannya B. Lanjut nomor 10. Masa pubertas laki-laki ditandai dengan diproduksinya sel A. Telur, B. Susu, C. Rambut, dan D. Sperma. Nah, kita tahu masa pubertas pada laki-laki itu diproduksinya sel sperma. Jawabannya adalah D. Lanjut nomor 11. Masa pubertas perempuan ditandai dengan diproduksinya sel A. Telur, B. Susu, C. Rambut, dan D. Sperma. Nah, sekarang perempuan ya ditandai dengan produksinya sel. Jawabannya adalah A. Sel telur. Lanjut nomor 12. Manusia mengalami pertumbuhan pesat setelah melewati masa A. Anak-anak, B. Balita, C. Pubertas, dan D. Usia lanjut. Nah, pesat melewati itu masa apa? Manusia. Ya, jawabannya adalah C. Masa pubertas. Ini mengalami masa pertumbuhan pesat. Misalnya laki-laki dan perempuan. Lanjut nomor 13. Wewenang bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang sejahtera dengan kekuasaan serta menguasai dan mengelola sumber-sumber daya ekonomi secara mandiri ialah pengertian dari A. Tujuan diproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia, B. Makna proklamasi kemerdekaan, C. Pengertian dari proklamasi kemerdekaan, D. Unsur dari proklamasi kemerdekaan. Nah, ini yang paling tepat. Jawabannya adalah B. Makna proklamasi kemerdekaan. Jadi Indonesia menuju ke masyarakat sejahtera dan semuanya dikelola oleh kita sendiri. Lanjut nomor 14. Tujuan negara berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah kecuali A. Melindungi segenap bangsa dan negara, B. Memajukan kesejahteraan umum, C. Mencerdaskan kehidupan bangsa, D. Memicu keributan. Nah, kecuali tujuan dari negara dalam pembukaan undang-undang itu adalah D. Memicu keributan. Lanjut nomor 15. Berikut ini anggota negara yang tergabung dalam ASEAN, yaitu kecuali A. Indonesia, B. Mesir, C. Myanmar, dan D. Filipina. Nah, ASEAN ini maksudnya ini kan di negara bagian Asia Tenggara. Jadi kecuali itu jawabannya adalah B.
negara Mesir. Mesir ini bukan dari anggota yang tergabung dalam ASEAN. Lanjut nomor 16. Negara yang luas yang sangat kecil dibandingkan dengan negara lainnya adalah A. Malaysia, B. Vietnam, C. Singapura, dan D. Laos. Nah, jawaban paling tepat adalah ya, yang sangat kecil dibandingkan dengan negara lainnya itu C. Singapura. Kita tahu negara Singapura merupakan sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Nomor 17. Dilihat dari sifatnya, reklame terdapat dari kecuali A. Reklame peringatan, B. Reklame permintaan atau ajakan, C. Reklame penerangan, D. Reklame visual. Nah, di sini kecuali. Jelas yang paling tepat jawabannya adalah D. Reklame visual itu tidak ada. Nomor 18. Contoh dari reklame media visual yaitu kecuali A. Baliho, B. Spanduk, C. Brosur, dan D. Buku. Nah, reklame media visual ya kecuali adalah ya D, yaitu buku. Itu bukan bagian dari reklame. Nomor 19. Lagu Ibu Kita Kartini diciptakan oleh A. W.R. Supratman, B. Ibu Sud, C. Ismail Marzuki, dan D. Pak Kasur. Nah, kita tahu Ibu Kita Kartini diciptakan oleh W.R. Supratman. Jawabannya adalah A. Lanjut nomor 20, bagian esai. Bagian pilihan ganda nomor terakhir. Lagu Suwe Ora Jamu berasal dari daerah A. Jawa Barat, B. Jawa Tengah, C. Jawa Timur, dan D. Bali. Nah, kita tahu Suwe Ora Jamu ini berasal dari daerah Jawa Tengah. Jawabannya B. Kita lanjut yang bagian esai. Nomor 1. Sebutkan kewajiban sebagai warga negara. Ya, jawabannya adalah wajib membela negara, terus wajib membayar pajak dan retribusi, dan selanjutnya wajib memberi masukan dan kritikan terhadap jalannya pemerintahan. Yang terakhir, wajib ikut serta dalam pembangunan negara. Nah, itu merupakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Jadi jawabannya itu. Lanjut nomor 2. Sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 Pancasila. Nah, kita tahu sila 1 Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi yang terkandung, nah jawabannya adalah percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu merupakan banyak lagi nilai-nilai yang terkandung pada sila yang pertama ini. Ini hanya sebagian. Misalnya, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang lain kepada orang lain. Nah, terus menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, itu termasuk juga. Perhatikan teks pidato berikut ini untuk soal nomor 3 dan 4. Nah, ini ada Raden Ajeng Kartini atau biasa disebut dengan R.A. Kartini. Oke, kita cek pertanyaannya. Lumayan panjang, nggak apa-apa. Kita langsung saja ke pertanyaannya. Mudah-mudahan sama dengan soal yang di sekolah kalian. Nomor 3, kapan Kartini dilahirkan? Nah, kita tahu di sini tadi, ya di sini. R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara tahun 21 April 1879. Nah, itu merupakan tanggal lahirnya Ibu Kita Kartini. Ya, nomor 4. Apa gagasan pokok paragraf kedua? Nah, paragraf kedua tadi ini paragraf pertama, berarti paragraf kedua adalah surat-surat yang ditulis lebih banyak. Nah, jadi yang paling tepat jadi jawabannya adalah nah, jawabannya adalah surat-surat yang Kartini lebih banyak berisi keluhan-keluhan tentang kehidupan wanita pribumi yang sulit untuk maju karena pinggitan dan tidak bebas menuntut ilmu. Nah, itu merupakan
dari gagasan tergap kedua. Nomor 5. Bagaimana cara menyikapi masa pubertas? Oke, jawaban yang pertama adalah menjaga kebersihan tubuh, menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur, rajin beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Nah, itu bagaimana cara menyikapi masa pubertas dari laki-laki dan perempuan. Nomor 6. Jelaskan cara menjaga kebersihan tubuh saat menyikapi masa pubertas. Ya, jawabannya adalah dalam masa pubertas, aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat meningkat. Akibatnya wajah mudah berjerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Mandilah 2 kali sehari dan kenakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Apabila keringatmu berlebihan, bersihkan tubuhmu dan gantilah pakaianmu. Pakaian yang lembab oleh keringat menjadi sarang kuman. Kuman dapat menyebabkan bau tidak sedap dan menimbulkan penyakit kulit. Nah, itu merupakan cara menjaga cara menjaga kebersihan tubuh saat menyikapi masa pubertas. Lanjut, nomor 7. Sebutkan negara yang masuk dalam wilayah Asia Tenggara. Nah, ini negaranya ada berapa ya biasanya? 10 kalau salah. Nah, kita sebutkan semuanya. Oke, jawabannya pertama Indonesia, tas. Itu merupakan wilayah Asia Tenggara. Kedua, Singapura. Ketiga, Brunei Darussalam. Keempat, Malaysia. Kelima, Vietnam. Keenam, Filipina. Ketujuh, Kamboja. Ke-8, Thailand. Ke-9, Laos. Ke-10, Myanmar. Nah, itu merupakan yang masuk dalam wilayah Asia Tenggara. Lanjut, nomor berikutnya, nomor 8. Sebutkan sumber daya yang menjadi keunggulan negara Indonesia dan Singapura. Nah, keunggulan negara Indonesia dan Singapura. Ya, jawabannya adalah Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sumber daya alam. Yang menjadi unggulan adalah rempah-rempah, beras, teh, kopi, kelapa sawit, karet, tebu, dan masih banyak lagi. Nah, itu merupakan keunggulan negara kita. Terus selanjutnya Singapura, maju karena pelayaran internasional. Nah, itu merupakan keunggulan yang ada pada negara Singapura. Lanjut, nomor 9. Jelaskan pengertian dari reklame. Nah, kita cek. Pengertian dari reklame, suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk, sesuatu berupa barang atau jasa kepada konsumen. Nah, itu merupakan pengertian dari reklame. Nomor terakhir, nomor 10. Sebutkan macam-macam reklame ditinjau dari jenis atau media. Ya, jawaban yang paling tepat adalah pertama, reklame audio, reklame visual, dan reklame audio visual. Nah, itu merupakan macam-macam reklame. Oke, berakhir sudah penjelasan kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.